Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama kunci jawaban di halaman 111, 112, 113, 114, 115, 126, dan 125 pada tema 1 kelas 6. Selamatkan makhluk hidup. Baik, sekarang kita di halaman 111. Ayo mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Nah, di sini ada gambar hutan, ya, dan di sebelah kanan ada gambar kota. Nah, kita akan menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Soal yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Jawabannya, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem, dan terancamnya pelestarian flora dan fauna. Berikutnya, kita akan jawab di soal nomor 2. Bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Jawabannya adalah ketika hutan musnah, maka hewan di dalamnya akan berpindah tempat. Perpindahan hewan dapat memasuki pemukiman atau kebun warga. Soal berikutnya, soal nomor 3, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jawabannya, tidak ada lagi tempat hewan-hewan karena hutan sudah tidak ada lagi. Kalau keseringan terjadi seperti ini, hewan-hewan akan musnah. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 112 soal keempat. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon di semua hutan di bumi habis? Jawabannya, jika seluruh pohon besar habis dan semua hutan di bumi punah, terjadi pemanasan global, di mana suhu bumi meningkat, es kutub mencair, daratan tenggelam. Selain itu, kadar oksigen, bumi, dan sumber air tanah semakin berkurang. Musnahnya tumbuhan dapat juga menyebabkan sumber makanan manusia hilang. Berikutnya, kita akan menjawab di halaman 113. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup. Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 114. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3. Jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 114. Seperti ini jawabannya, silahkan kalian tulis.
Nah, sekarang kita akan jawab di halaman 115. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang, kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Baik, kita jawab, Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Sekarang, kita akan menjawab di halaman 125. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politiknya. Baik, kita pilih dua negara di ASEAN. Yang pertama kita pilih Indonesia, kemudian kedua kita pilih Thailand. Untuk Indonesia, kondisi politiknya atau kehidupan politiknya itu, bentuk negaranya itu republik, kemudian pemimpin negaranya adalah presiden, kemudian untuk negara ini pernah dijajah juga, kemudian negara ini terdiri dari banyak pulau atau disebut dengan kepulauan, dan ideologinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mohon maaf, untuk Bhinneka Tunggal Ika itu adalah keberagaman ya. Kemudian untuk negara Thailand, bentuk negaranya itu adalah kerajaan, pemimpin negaranya ada raja dan perdana menteri. Kemudian negara ini tidak pernah dijajah. Bentuk negara ini adalah daratan, ada bangsa, agama, dan raja. Untuk kesamaan kedua negara ini sama-sama berada di ASEAN, kemudian Asia Tenggara, desentralisasi, Malaysia, dan pemilu. Baik, kita akan jawab di halaman 126. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Terjawab, hari ini saya belajar tentang dampak hutan jika dijadikan menjadi kota ya, bukan menjadi hewan ya. Oke, di sini salah ya. Jika menjadi kota. Kemudian dan kehidupan politik negara ASEAN. Kegiatan menyayangi hewan. Oke, sudahkah kamu mempraktikkan peduli lingkungan dengan menyayangi hewan di lingkunganmu? Jawabannya, kegiatan menyayangi hewan. 1. Memberi makan dan minum kepada hewan. Merawat hewan dengan baik. Tidak menyiksa hewan tersebut. Mengajak bermain atau berinteraksi baik dengan hewan peliharaan. Baik, itu saja yang kita jawab. Nanti kita akan lanjut di halaman 129 sampai 132. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.